akan bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan dari yang saya beri tema How the Mighty Have Fallen. Artinya bagaimana orang-orang luar biasa di dalam Alkitab itu bisa sampai dengan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi kita akan melihat beberapa hal sebagai berikut. Ya, kalau kita bisa melihat tokoh yang saya berikan, tokoh Alkitab yang saya berikan di sini, kita bisa mengenal apa yang disebut dengan Kain, Nuh, Abraham, Ayub, kisah Sodom dan Gomorrah yang begitu luar biasa dosanya. Ada Lot, Ishak, Yakub dan sebagainya. Ruben, Yehuda, Harun, Bileam, Korah, Imam Eli, ada Elia juga, Salomo, Yerobeam dan sebagainya. Di dalam perjanjian baru ada Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Ada Yudas yang sampai binasa. Kemudian ada Ananias dan Safira dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang kita dapati mereka jatuh, ya, sehingga sebenarnya kita harus belajar daripada mereka supaya kita tidak jatuh di dalam hal yang sama. Tapi pada kali ini kita akan menyorot 3 tokoh yang luar biasa, yaitu Kain, kemudian Bileam maupun Korah. Kenapa kita melihat mereka? Karena mereka ini diberi perhatian khusus di dalam kitab daripada Yudas, di mana pada Yudas 1 ayat 11 dikatakan seperti ini. Celakalah mereka yang karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Jadi 3 nama ini disebut khusus untuk betul-betul kita di akhir zaman ini, di dalam era teknologi pada saat ini, untuk hati-hati dengan hal seperti ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang disebut dengan jalan Kain. Ya, kita bisa melihat kisah tentang Kain dan Habel dan sebagainya. Nah, Kain itu sendiri diambil dari kata Kain, itu artinya posesif. Artinya apa? Milik atau punya. Saya harus memiliki, saya harus mempunyai. Nah, itu posesif, ingin memiliki dan mempunyai. Karena ketika Hawa melahirkan akan Kain, dia bilang, saya punya anak dari Tuhan. Ya, nah sehingga dinamakan Kain. Dan kalau kita melihat, dikatakan di dalam King James, katakan, they have gone in the way of Cain. Ya, dimana mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Apa artinya? Have gone dari kata porewomai, artinya mengejar jejak perjalanan hidup seseorang. Seperti kita membuat semacam idola. Kalau kita melihat orang itu luar biasa, kemudian kita mengidolakan dia, kemudian kita mengikuti semua. Model rambutnya berubah, kita ngikuti. Ya, beberapa waktu yang lalu ada model rambutnya misalnya dari pemain film terkenal gitu, langsung para idola, para orang yang mengidolakannya mengikuti model rambut seperti demikian. Artinya apa? Kita mengejar jejak perjalanan hidup daripada seseorang yang kita idolakan. Nah, ini adalah jejak Kain, itu diikuti. Itu yang dibilang tidak benar gitu loh. Nah, lalu kalau kita melihat, saya menggambarkan bagaimana jejak jalannya Kain seperti ini. Kita melihat sebenarnya di dalam kitab Kejadian itu ada sebuah pemisahan yang jelas antara bapak-bapak leluhur dari Adam. Ketika Adam dan Hawa mempunyai anak Habel, Habel mati diganti Set. Kemudian Kain ini punya keturunan yang di bagian bawah ini. Nah, di bagian atas itu keturunan daripada Set yang disebut dengan anak-anak Allah, sedangkan anak-anak manusia ini adalah Kain yang di bawah ini. Nah, anak-anak Allah bisa mencapai tingkat yang luar biasa seperti Henokh. Mereka bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan, sampai Henokh bisa diangkut atau diangkat Tuhan ke surga hidup-hidup. Kemudian lanjut ke Metusala dan terakhir Lamek. Nah, di bagian bawah ini adalah keturunan Kain, di mana ada Henokh, Irad dan sebagainya. Ada Lamek, di mana kita kalau melihat catatan daripada Lamek ini, dikatakan dia membunuh orang dan sebagainya. Jadi ini kejahatan yang makin meningkat pada waktu Lamek ini hidup. Nah, Lamek ini mempunyai seorang anak perempuan yang namanya Naamah. Dan Alkitab kita harus tahu bahwa itu adalah budaya patrilinisme, sehingga nama perempuan itu jarang disebut. Sehingga
Kalau ini ada penamaan seorang wanita, otomatis itu menjadi sangat penting. Dan artinya nama ini punya arti disukai. Ya, sehingga loveliness, disukai. Sehingga kenapa? Ini seorang wanita yang luar biasa dan dia disukai. Ya, dicintai oleh banyak orang. Nah, setelah Lamek seperti ini sebenarnya kalau kita melihat ini ada suatu bagian dari pengaruh dosa yang begitu kuat dari anak-anak manusia kepada anak-anak Allah. Ya, di mana pengaruhnya begitu besar sehingga ketika pada zaman Lamek itu ada terjadi kemerosotan, kejahatan moral yang luar biasa sampai-sampai Tuhan itu merasa menyesal dengan adanya kejahatan itu. Nah, dikatakan bahwa pada pasal 6 ketika ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Artinya perkembangan manusia itu tidak baik kemudian karena pengaruh anak-anak manusia. Karena juga dikatakan bahwa di dalam pasal 6 itu ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai. Terjadi kemerosotan moral, kejahatan moral di mana seksualitas itu lebih berkembang sehingga mereka mengalami sebuah masa di mana semua dianggap melakukan dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyesal dan terjadilah banjir Nuh. Artinya apa? Semua orang dihabisi di dalam zaman itu untuk membuat sebuah keturunan yang lebih baik daripada yang ada. Nah, lalu kita mengenal akan banjir Nuh dan di situ ada Nuh dan ketiga anaknya, Sem, Ham, Yafet. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jalan akan Kain ini tetap ada ketika Nimrod memimpin orang-orang untuk mendirikan Menara Babel. Ya. Jadi kalau kita melihat ini pengaruh dosa itu makin kuat terus ada dalam kehidupan manusia. Sampai akhirnya Allah harus memilih satu keluarga, yaitu Abraham. Dan itu akan menjadi keturunan daripada orang-orang Israel. Saudara, kita melihat begitu kuatnya jalan daripada Kain ini. Nah, kalau jalan itu kita bisa melihat dari kata Yunani yang dipakai adalah hodos. Nah, kata hodos ini artinya apa? Mereka berpikir, berperasaan, dan akhirnya mengambil keputusan. Artinya secara sadar mereka tahu bahwa mereka ini punya jalan, mengikuti jalan Kain yang ditempuhnya. Atau dikatakan itu muncul dalam perilaku, sehingga muncul perilaku-perilaku yang bejat secara moral dan sebagainya yang membuat Allah murka kepada manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa manusia membiarkan egoisme itu ada dalam dirinya. Kain, egoismenya tinggi ketika dia harus membunuh Habel karena dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Kemudian ada kesombongan juga daripada manusia. Lamek itu begitu sombongnya sehingga dia katakan, aku membunuh orang. Kalau Kain dihukum 7 kali, aku 70 kali. Sehingga ada satu kesombongan bahwa dalam keberdosaan, dalam keikutan mereka di dalam jalan Kain, mereka menjadi sangat sombong. Ada juga amarah dan kekerasan. Kain kan ini dinyatakan bahwa dia begitu marahnya sampai dia membunuh akan Habel. Dan ada ketegaan di mana mereka tega melakukan semua hal itu. Ya, tidak peduli lagi dengan Tuhan, melakukan dosa sebesar-besarnya. Dosa itu mengajak mereka, menjauhkan mereka daripada Tuhan. Dan akhirnya seksualitas ya yang membuat begitu banyak orang-orang besar di Alkitab juga jatuh. Ada Daud dan sebagainya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, harusnya jalan bagaimana yang kita harus pilih? Ya, jadi pertanyaan bagi kita, harusnya jalan yang bagaimana? Saya mengambilnya itu dari Yohanes pasal 16 ayat 4 yang menjadi ayat yang kita sudah sering dengar dan kita sudah hafal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan tentang jalan. Dikatakan dalam frasa bahasa Yunani, dikatakan egoemi, he hodos, kai he aletheia, kai he zoe. Di mana
jalan, kata yang sama dipakai yaitu hodos. Kemudian kebenaran itu aletheia, maupun hidup itu adalah zoe. Akulah jalan satu-satunya, akulah kebenaran satu-satunya, dan akulah hidup satu-satunya. Saya mau katakan bahwa jalan yang kita pilih itu ada di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan menuju kepada hidup yang kekal. Itulah jalan yang harus kita miliki, yang harus kita pilih, bukan jalan Kain. Ya. Coba kita lihat yang bagian kedua, yaitu tentang kesesatan daripada Bileam. Dikatakan, ran greedily after the error of Balaam for reward. Nah, dikatakan apa? Oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ya. Nah, yang dikatakan seperti ini bagaimana ceritanya? Ini adalah cerita ketika apa? Bileam disuruh untuk mengutuk Israel. Apakah Bileam berhasil mengutuk Israel? Tidak, ceritanya seperti ini. Kisah Bileam itu adalah ketika orang Israel keluar daripada Mesir dan mereka mengembara di padang gurun, dan akhirnya mereka harus melewati tempatnya bangsa Moab. Padahal bangsa Moab itu masih keturunan sama dari Lot ya. Nah, ketika mereka melewati bangsa Moab itu, kemudian Raja Moab ini berkata kepada Bileam, ya, seorang imam, seorang rohaniawan pada masa itu, untuk apa? Mengutuk akan orang Israel sebanyak 3 kali. Dan itu pun disetujui oleh Bileam, dia akan mengutuk mereka. Karena apa? Dia inginkan uang, dan Raja Aram waktu itu menjanjikan uang yang banyak. Ketika dalam perjalanan, keledainya melihat akan malaikat Tuhan. Bileamnya tidak tahu. Dan dia mencambuk terus keledainya, sampai keledainya bisa bicara dan ngomong bahwa ada malaikat Tuhan sedang menghadang perjalanan mereka. Saudara yang terkasih, ketika itu akhirnya Bileam sadar bahwa dia tidak boleh mengutuk akan orang Israel. Dan Tuhan katakan, kamu katakan apa yang aku katakan dalam mulutmu. Nah, jadi ada 3 kali ya. Pertama, mau mengutuk tidak bisa. Kedua juga tidak bisa, bahkan berkat yang keluar ya dari mulut Bileam. 3 kali dia lakukan itu. Nah, ini mau menyatakan bagaimana Bileam akhirnya pulang dengan keledainya kembali ke rumah tanpa memiliki upah dari Raja Aram. Tetapi dikatakan di dalam Bilangan pasal 24 ayat 11, oleh sebab itu hanyalah engkau ke tempat kediamanmu. Ini adalah kata-kata Raja Aram. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Ya, jadi si Bileam ini akhirnya kecewa dan dia bilang, aku tidak memiliki uang. Apakah berhenti sampai di situ? Kisahnya tidak berhenti sampai di situ, saudara. Coba kita lihat dosa Bileam itu seperti apa. Sampai-sampai Yudas menyatakan hati-hati dengan 3 orang ini. Ya, dan salah satu adalah kesesatan akan Bileam. Dosa Bileam itu seperti apa? Kalau kita baca dari Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan 5, ini bercerita tentang sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, disikat orang Israel. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Tuhan begitu murkanya karena apa? Sudah mulai lagi kisah jalannya Kain itu mulai ada dalam kehidupan mereka. Seksualitas dimasukin dalam diri orang Israel. Nah, kok apa? Ini hubungannya apa dengan Bileam? Kok saya sampaikan kepada kita pada perenungan kita kali ini? Ternyata ketika kita melihat, itu merupakan dosa Bileam yang luar biasa. Karena di dalam Bilangan pasal 31 ayat 13 sampai 17 dikatakan bahwa lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai di luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan.
Rupanya ketika mereka pulang dari peperangan, mereka tidak mematikan atau membunuh akan perempuan-perempuan itu, tetapi perempuan itu dibawa ke perkemahan mereka. Dan Musa berkata kepada mereka, ayat 15, "Kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun di antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki dari antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh." Nah, ini mau mengungkapkan bahwa rupanya Bileam ini memberi nasihat kepada Raja Aram, karena dia tidak bisa kutuk dan dia beri nasihat. Gampang. Kalau mau menghancurkan orang Israel gampang. Caranya apa? Buat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang ajar mereka. Dan itu dilakukan. Membuat mereka berdosa, supply akan perempuan-perempuan. Nah, ketika Musa melihat ini, Musa begitu marahnya karena apa? Atas nasihat Bileam, terjadilah masalah di Baal Peor. Nah, ini mau menyatakan tentang bagaimana kesesatan Bileam itu. Ya, dimana ketika oleh karena upah dia menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ya, itu yang harus kita hati-hati dalam kehidupan kita. Dikatakan dari eksesitesan, itu artinya saya menceburkan diri dengan sadar. Untuk apa? Turas, untuk mengeruk semuanya. Ini adalah sikap yang greedy, yang serakah. Ya, karena apa? Saya punya kesempatan untuk mendapat uang, sekalian aja wis, saya ambil uangnya semua. Ya, ini adalah menceburkan diri dengan sadar. Saya sadar bahwa ada hukuman Tuhan di dalam itu, tetapi nggak apa-apa. Saya pokoknya dapat kekayaan. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Bileam. Nah, dikatakan kesesatan Bileam, error of Balaam, itu artinya dari kata plane, itu artinya menyimpang, mengembara dari jalan yang benar. Jadi dia sudah melenceng ke arah jalan yang bertentangan dengan Tuhan ketika dia melakukan ini. Dan jalan-jalan itu kan adalah jalannya Kain. Di mana apa? Jalan Kain mengarahkan kepada apa? Kepada kemerosotan moral, seksualitas yang luar biasa menjijikan di hadapan Tuhan. Ketika apa? Ketika perempuan-perempuan itu apa? Punya semangat mereka untuk mengambil perempuan-perempuan itu menjadi istri atau wanita mereka. Nah, itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah kesesatan Bileam. Jadi saya mau katakan begini, mereka tahu itu jalan salah, sadar. Tapi karena harta, karena uang, ditabrak saja jalan itu. Yang penting saya mendapatkan uang untuk keperluan saya. Itulah kesesatan Bileam. Dan Yudas di sini mau menyatakan kepada kita, hati-hati dengan kesesatan demikian. Karena apa? Kita bisa terjerumus. Dan ingat, Tuhan Yesus juga pernah berkata tentang kamu tidak bisa memiliki dua tuan, Mamon dan Allah. Kamu harus memilih salah satunya. Karena apa? Ketika Mamon ini mempengaruhimu, kamu bisa tabrak saja apapun dilakukan untuk mendapatkan Mamon. Berarti hatimu sudah dipengaruhi secara total oleh Mamon ini. Kalau tidak Mamon, kita harus tetap berpegang pada Tuhan. Nah, ini penting bagi kondisi sekarang ketika para influencer di YouTube dan sebagainya. Marilah kita berapologet atau menyampaikan firman Tuhan itu berdasarkan dari semangat untuk melayani, memberikan berkat bagi orang lain, dan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan monetize atau mendapatkan uang. Ya, dan uang itu bukan segala-galanya. Memang kita butuhkan, tapi tidak segala-galanya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ke arah sana. Bahwa kita harus betul-betul sadar supaya apa? Tidak menjadi serakah seperti Bileam. Nah, bagian yang ketiga yang kita bisa lihat ini adalah kedurhakaan Korah. Ya, saya menggambarkan ketika Korah berontak terhadap Musa. Nah, dalam Bilangan 16 ayat 1 dikatakan Korah bin Yisahar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab orang dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Artinya apa? Ini kelompok yang luar biasa kuat melawan akan Musa. Ya, nah ini sampai disebut dengan Korah Rebellion.
pemberontakan daripada Korah. Ya. Kita boleh melihat bahwa Bilangan 16 ayat 8-10 katakan, "Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka." Ini satu kebanggaan kalau menjadi orang Lewi. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Artinya mereka ingin menggeser akan Musa dan biarlah mereka yang menjadi imam bagi bangsa itu. Nah, ini merupakan sebuah kedurhakaan, disebut seperti itu ya. Nah, perish in the gainsaying of Korah. Artinya binasalah kedurhakaan Korah. Ya, artinya bahwa kata antilogia itu adalah menyangkal, menolak, mengkontradiksikan dirinya, melawan atau memberontak. Ya, jadi ada sebuah tatanan di atas kita yang harus tetap kita hargai, yang harus tetap kita hormati. Ya, disitulah kemalangan atau kedurhakaan daripada Korah ini. Kita harus ada punya ketundukan pada otoritas di atas kita. Kita tidak sembarangan langsung semuanya kita babat. Kita harus menghargai otoritas yang ada di atas kita. Contohnya seperti Daud ketika dia harus membunuh Saul, punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Karena apa? Dia menghargai pengurapan yang pernah terjadi dalam diri Saul, walaupun Saul sudah ditinggal Tuhan. Ya, ini adalah ketundukan pada otoritas di atas kita. Dan kita harus belajar seperti ini. Kita tidak bisa menghancurkan apapun yang ada di atas kita, lalu kita mau menaikkan diri kita untuk menjadi atasan bagi yang lain. Itu juga tidak baik. Saudara, kalau kita bisa melihat semua ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan itu bagi kehidupan kita. How the mighty have fallen. Bagaimana orang-orang besar itu jatuh. Ya, harusnya kita menjaga hati-hati jalan kita. Jalan Kain itu menunjukkan pada egoisme, kesombongan, kemarahan, tega, dan juga seksualitas. Ya, bicara tentang seks dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan jalan yang menuju kepada hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita menjaga diri kita. Karena jalan yang kita punya adalah jalan kebenaran dan hidup yang hanya ada di dalam Kristus. Ikuti jalan itu. Ikuti Kristus terus. Kehidupan kita harus selaras dengan hidup Kristus. Nah, biarlah Kristus menjadi pattern kita, menjadi pola akan hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa di jalan yang benar, bukan di jalan Kain yang membawa pada kesesatan. Ya, yang kedua, coba kita refleksikan bahwa jangan kita menjadi serakah karena mencari untung atau profit dalam kehidupan kita. Walaupun kita berusaha bagaimanapun, jangan sampai serakah dan mengambil semuanya untuk diri kita. Tapi baiklah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Berkat itu dari Tuhan, profit itu dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturnya untuk kita. Ya, sehingga kita tidak membangun satu keserakahan. Ya, di dalam dunia sekarang ini gampang sekali orang menjadi serakah karena ada peluang-peluang di internet, begitu banyak peluang, dan itu janganlah membuat kita semakin serakah, ya, mencari untung yang berlebihan. Atau janganlah kita memberontak dari otoritas di atas kita. Kita harus punya ketundukan kepada apa yang di atas kita, sehingga membawa kita pada sebuah kebijaksanaan di mana kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Kalau saya sebagai penatua majelis di gereja harus tunduk kepada bagian-bagian di atas, misalnya pendeta, sinode, dan sebagainya. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat dan tunduk pada orang di atasnya. Nah, ini adalah 3 hal yang kita belajar dari bagaimana orang-orang besar itu jatuh. Dari semua tokoh Alkitab banyak model-modelnya. Tapi paling tidak, hal ini adalah merupakan bagian utama yang harusnya kita jaga dan kita waspadai supaya kita tidak jatuh di jalan yang sama. Dan saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.